Shalom anak-anak, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Siani. Kita akan belajar pembelajaran yang baru hari ini, yaitu pelajaran kelas 10 bab 2 dengan judul Bertumbuh Menuju Kedewasaan yang Benar. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pembelajaran kami hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau pimpin sertai kami. Haleluya. Amin. Kita akan masuk kepada pembelajaran yang baru, yaitu berjudul Bertumbuh Menuju Kedewasaan yang Benar. Dengan dasar alkitabiahnya, Efesus 4 ayat 11 sampai 15, Kolose 1 ayat 7 sampai 12. Baik anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah semakin rajin beribadah kepada Tuhan sebagai wujud syukur atas anugerah Tuhan sebagai pribadi yang dewasa. Bersikap peduli dengan mengasihi dirinya, orang-orang sekitarnya, serta lingkungan. Menjelaskan 3 ciri kedewasaan yang benar. Menyebutkan berbagai ajaran-ajaran palsu. Menjelaskan cara-cara menghadapi ajaran-ajaran sesat. Menjelaskan kedewasaan penuh dalam hubungan dengan orang lain. Menunjukkan iman tidak mudah diombang-ambingkan oleh bujuk rayu ajaran-ajaran sesat. Kemudian selanjutnya, kita akan belajar tentang proses menjadi dewasa. Adalah yang pertama, bertumbuh menjadi dewasa bukan hanya pertumbuhan fisik saja, melainkan kematangan bersikap dan berperilaku dalam menghadapi setiap persoalan hidup. Yang kedua, ciri kematangan pribadi dan jiwa seseorang adalah dia tahu apa yang baik dan buruk, apa yang benar dan salah, menjadi orang yang mandiri, mampu mengambil keputusan sendiri, tidak mudah dipengaruhi orang lain, tidak mementingkan diri sendiri, melainkan menunjukkan kepeduliannya terhadap kesejahteraan orang lain. Kita akan melihat seperti apakah kedewasaan itu menurut Alkitab. Yang pertama, kedewasaan yang tidak berpusat pada diri sendiri, melainkan pada keinginan untuk mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan orang lain, seperti yang Tuhan Yesus lakukan, mati di kayu salib untuk menebus kita, orang-orang yang berdosa. Kemudian, orang Kristen seringkali diperhadapkan dengan masalah berupa ajaran-ajaran palsu manusia yang berusaha menyesatkan dan berusaha untuk mengalihkan perhatian dan iman percaya orang Kristen dari Kristus. Namun, jika seseorang yang dewasa tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh berbagai pengaruh atau ajaran yang palsu yang saat ini bertebaran di mana-mana. Seperti tertulis dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 15. Selanjutnya, kita akan melihat berbagai ajaran palsu. Ajaran-ajaran yang bisa menyimpang dari inti ajaran Yesus Kristus sendiri, seperti dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Dan ajaran-ajaran palsu tidak hanya berkaitan dengan agama dan keyakinan, tetapi juga dapat berbentuk iklan, berbentuk gaya hidup, berbentuk hidup konsumtif, tidak bertanggung jawab, dan kecenderungan merusak keseimbangan alam dan lain-lain. Selanjutnya anak-anak, kita akan belajar tentang kedewasaan penuh dengan hubungan dengan orang lain,
Kita belajar dari Alkitab. Yang pertama adalah Tuhan Yesus pernah diundang oleh Simon, orang Farisi yang kaya raya, untuk makan di rumahnya, seperti tertulis dalam Lukas 7 ayat 36-40. Selanjutnya, ketika Tuhan Yesus tidak segan untuk makan dan duduk di antara para pemungut cukai dan orang-orang yang berdosa. Matius 12 ayat 13 sampai 16. Kedewasaan penuh dalam hubungan dengan orang lain juga. Ciri-ciri orang yang dewasa dan matang, kepribadian dan pemikirannya. Yang pertama, dia mampu memperlakukan setiap orang dengan cara yang sama. Kemudian dia bersikap terbuka kepada orang lain, tidak menjauhkan diri dari orang lain hanya karena mereka berbeda latar belakang, suku, agama, kelas sosial, warna kulit, dan lain-lain. Kita harus fokus pada kepentingan orang lain dengan rendah hati, tidak hanya memperhatikan kepentingan diri kita sendiri, tetapi juga memperhatikan kepentingan orang lain, seperti dalam Filipi 2 ayat 3. Adapun kesimpulan, materi pembelajaran kita hari ini adalah kedewasaan yang benar yang seharusnya terjadi pada hidup kita adalah sikap hidup yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh pendapat orang lain di sekitar kita. Kedewasaan yang benar tampak dalam kemampuan kita diperhadapkan dengan berbagai macam ajaran sesat, pemikiran, filosofi, bahkan juga iklan-iklan yang mengajarkan sukses, keberhasilan, kejayaan, kemasyhuran yang mudah dengan jalan pintas. Akan tetapi Alkitab mengajarkan kedewasaan yang benar itu adalah kedewasaan yang berprinsip, yang didasarkan pada firman Tuhan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, terima kasih. God bless you.